jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur diameter atau panjang dari suatu benda dengan ketelitian hingga mencapai 0,1 mm. Oke, hari ini saya akan menjelaskan beberapa bagian daripada jangka sorong. Yang pertama adalah ini adalah rahang atas. Nah, rahang atas ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Rahang atas terdiri atas rahang tetap atas dan rahang geser atas yang ini. Kemudian yang kedua adalah rahang bawah. Rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu benda dan untuk mengukur panjang benda. Rahang bawah terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Selanjutnya adalah bagian pengunci. Nah, ini digunakan sebagai pengunci. Jadi setelah mengukur benda, ini akan diputar untuk mengunci posisi benda agar pengukuran lebih akurat. Selanjutnya adalah tangkai ukur kedalaman. Sesuai dengan namanya, digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Oke, selanjutnya di jangka sorong itu ada dua jenis skala. Yang pertama adalah skala utama. Nah, ini dia skala utama. Skala utama ini satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang di bawah ini adalah skala nonius dengan satuan milimeter. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah frame yang bentuknya bisa huruf C atau U, digunakan sebagai penghubung antara poros tetap dengan poros geser. Kemudian juga digunakan sebagai pegangan, jadi ketika mengukur kita memegang frame ini. Selanjutnya adalah poros tetap atau anvil. Nah, digunakan sebagai penahan benda yang akan diukur. Kemudian poros geser, jadi bisa digeser sesuai dengan namanya. Nama lainnya adalah spindle. Ini digunakan sebagai penahan benda juga yang akan diukur, tapi bisa digeser posisinya. Kemudian adalah lock nut. Ini adalah pengunci. Jadi untuk mengunci kita geser ke kanan seperti ini. Jadi tidak akan bisa diputar lagi. Sedangkan kalau untuk membukanya geser ke kiri. Oke, maka bisa diputar. Selanjutnya adalah namanya sleeve. Sleeve itu adalah tempat dari skala utama. Skala utama terbagi jadi dua. Yang pertama adalah strip yang atas, itu untuk mewakili angka-angka atau bilangan bulat, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada strip bawah yang nilainya 0,5. Dan selanjutnya adalah timbal. Timbal adalah nama lainnya pemutar. Jadi ini juga selain bisa untuk berputar, dia digunakan sebagai tempat dari skala nonius. Oke. Satuan yang digunakan adalah milimeter. Selanjutnya adalah ratchet. Nah, ini digunakan sebagai pemutar yang lebih halus sehingga timbal ini bisa berputar dengan posisi yang lebih halus. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil atau tipis, dan ketelitian dari mikrometer sekrup mencapai 0,01 mm. Yang ketiga adalah neraca 4 lengan. Nah, neraca 4 lengan memiliki ketelitian hingga 0,01 gram. Tentunya digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Neraca 4 lengan memiliki beberapa bagian. Pertama adalah tombol kalibrasi. Jadi sebelum alat digunakan harus dikalibrasikan terlebih dahulu dengan cara memutarnya. Kemudian bagian yang kedua adalah tempat beban. Jadi tempat beban ini adalah tempat kita meletakkan beban yang ingin diukur. Selanjutnya adalah anting atau pemberat.
dia memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ini dia. Di sini ada 4 jenis pemberat karena ini merupakan neraca 4 lengan. Selanjutnya adalah lengan beban. Jadi lengan beban ini adalah suatu lempengan yang berisi skala yang berbeda-beda untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Selanjutnya adalah titik kesetimbangan. Jadi ini digunakan untuk menyeimbangkan benda yang akan diukur. Alat ukur yang terakhir adalah stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk menghitung lama suatu kegiatan. Nah, stopwatch memiliki ketelitian hingga 0,1 second. Stopwatch sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah tombol start, ini untuk memulai. Kemudian tombol ini juga digunakan untuk stop. Jadi pada tombol yang sama untuk memulai dan untuk berhenti, dan untuk mereset ulang juga tombol yang sama. Jadi dia akan kembali ke 0. Selanjutnya adalah jarum yang panjang ini untuk menunjukkan detik. Kemudian jarum yang pendek yang di dalam itu untuk menunjukkan satuan menit. Dan angka pada yang besar ini adalah tempat angka untuk menunjukkan skala detik. Dan yang di dalam ini adalah tempat untuk menunjukkan skala menit. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Pak Tio, guru fisika SMA. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengukuran dasar daripada listrik. Ya, di sini ada 3 alat. Yang pertama itu di sini adalah basic meter atau meter dasar. Kemudian yang kedua di sini multimeter atau multitester. Dan yang ketiga adalah power supply. Oke, sekarang kita akan membahas tentang basic meter atau meter dasar. Basic meter atau meter dasar ini berfungsi menjadi ampermeter bisa, dan berfungsi menjadi voltmeter ya. Ini voltmeter, lalu bisa nanti jadi amperemeter, seperti itu ya. Kemudian cara memakai daripada amperemeter dan voltmeter, tentu kalau amperemeter adalah untuk mengukur arus listrik, kemudian kalau voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nah, misalnya kita memakai amperemeter ya, maka satu profnya harus kita hubungkan ke titik 0. Kemudian satu prof lagi ya yang bertanda positif atau kutub positif kita hubungkan ke batas ukur yang di sini. Jadi misalnya kalau kita mengukur arus listrik misalnya 2 ampere ya, 2 ampere, maka satu profnya ke titik 0, kemudian satu profnya harus di atas daripada batas ukur yang ada di sini. Misalnya di sini kan 1 ampere. Lalu kita untuk mengukur 2 ampere, maka tidak boleh kita pakai batas ukur 1 ampere. Tidak boleh ya. Batas ukur yang kita pakai harus di atas 2 ampere. Jadi ini 5 ampere seperti itu. Ya. Misalnya kita mengukur arus listrik 0,5 ampere. Jadi tidak boleh kita pakai batas ukurnya 100 mA yang di sini ya. Yang kita pakai adalah 1 ampere. Intinya ketika kita melakukan pengukuran baik tegangan listrik maupun arus listrik ya, batas ukur yang kita pakai harus di atas daripada yang kita ukur. Misalnya kalau voltmeter misalnya di sini, ini sebagai voltmeter, kita mengukur tegangan misalnya 12 volt ya, maka batas ukur yang kita pakai harus 50 volt, tidak boleh 10 volt. Kenapa? Karena nanti itu tidak akan terbaca, seperti itu.
Kemudian kita mengukur tegangan misalnya 5 volt. Tidak boleh kita pakai batas ukurnya 1 volt. Berapa kita pakai? Kita pakai 10 volt seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk hasil pengukuran sudah saya jelaskan di teorinya, yaitu hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk. Ini adalah skala, ya. Ini jarum penunjuk, ya. Ini jarum penunjuk. Skala yang ditunjuk per skala maksimum, ini skala maksimum, nah, dikalikan dengan batas ukur yang kita pakai, yang saya terangkan tadi. Seperti itulah untuk penggunaan daripada base meter atau meter dasar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang multimeter atau multitester. Jadi multimeter ini sangat penting ya untuk seorang teknisi daripada elektro, ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu skala-skalanya. Skala yang di atas ini adalah skala untuk mengukur daripada hambatan, ya, yang di atas. Skala untuk mengukur daripada hambatan atau tahanan, ya. Kemudian yang di sini ada volt ampere, berarti skala ini bisa skala untuk mengukur tegangan, bisa juga skala untuk mengukur arus listrik, ya. Kemudian di sini ada AC volt, ya, AC volt. Kalau dikatakan AC volt berarti tegangan bolak-balik, ya. Jadi tegangan bolak-balik itu biasanya berasal dari PLN, ya. Kemudian ada di sini yang namanya C dalam mikrofarad, berarti skala untuk mengukur dari kapasitor, ya, kapasitor dalam mikrofarad, ya. Kemudian di sini ada DC volt, ya, DC volt berarti skala untuk mengukur tegangan DC, misalnya dari baterai, ya. Kemudian di sini ada Li dalam mikroampere dan miliampere. L itu adalah induktor atau disebut induktansi diri, ya. Jadi di sini adalah Li berarti skala untuk mengukur arus listrik pada induktor, ya, atau induktansi diri. Kemudian di sini ada LV, ya, LV, L tadi induktor, berarti yang di sini skala untuk mengukur tegangan pada induktor, ya, atau pada induktansi diri. Kemudian di sini ada HFE, ya, HFE itu adalah skala untuk, ya, skala untuk mengukur arus, ya, arus pada yang namanya transistor. Kalau transistor itu ada 3 kaki, ya, ada 3 kaki, itu nanti ada kaki kolektor, kemudian emitter dan basis, ya. Kemudian di sini ada skala dB, ya. dB itu singkatan dari desibel. Desibel berarti itu skala untuk mengukur kekuatan bunyi. Jadi misalnya kita mengukur kekuatan bunyi dari sebuah speaker, ya. Jadi kita memakai yang namanya skala dB. Kemudian ini ada yang putih di sini, ya, yang putih di sini. Ini adalah cermin, ya. Ini cermin. Apa kegunaan cermin di sini? Ya, kegunaan cermin di sini adalah ketika kita membaca skala, maka jarum penunjuk dengan bayangannya harus satu. Saya ulangi, ketika kita membaca skala, jarum penunjuk dengan bayangannya pada cermin harus satu. Ya, kenapa? Supaya pembacaannya harus benar. Kalau tidak, berarti pembacaannya salah. Seperti itu, ya. Kemudian kita ke bawah, ini namanya adjust, ya. Ini adalah yang namanya kalibrasi, ya, kalibrasi. Jadi kalau kita melakukan pengukuran baik tegangan listrik maupun arus listrik atau apapun yang ada di sini skalanya, maka yang pertama adalah kita harus kalibrasi ke titik 0, ya. Jadi kalibrasi ke titik 0 misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya kan? Ini kan belum titik 0. Jadi boleh kita
operasi ke titik nol. Ini dia, ya. Jadi ini gunanya ini ya, adjust. Sudah untuk kalibrasi. Kemudian yang di sini, ini namanya selector switch. Ya, artinya ketika kita misalnya mengukur tegangan AC, berarti ini kita putar ke misalnya ini 250 volt. Ya, kalau misalnya dari PLN yang ke rumah, itu biasanya tegangan listrik adalah 220 volt. Ya, jadi kita pakai 250 volt. Boleh nggak 50 volt? Tidak boleh, ya, karena nanti akan tidak terbaca seperti itu, ya. Kemudian misalnya kita mengukur tegangan DC volt, kita buat begini, ini kan DC volt. Misalnya tegangan dari baterai misalnya 9 volt, berarti kita putar ke 10 volt biar terbaca seperti itu, ya. Kemudian kita mengukur daripada kapasitor, ya, ini ada kapasitor ini. Kali 1K artinya berarti 1000 seperti itu, ya. 100K berarti 100.000 dalam satuan mikrofarad. Kemudian kita mengukur daripada arus pada transistor, ya kan, yaitu arus kolektor dan arus pada basis. Jadi kita putar ke HFE, ini HFE seperti itu, ya. Nah, jadi inilah bagian-bagian daripada yang namanya multimeter atau multitester. Jadi seorang yang namanya teknisi elektro ini sangat penting, ya, apalagi misalnya servis HP, servis daripada laptop, ini sangat penting untuk multitester. Ada power supply, ya. Power supply ini berfungsi menjadi sumber tegangan. Jadi ini sangat penting, misalnya kalau kalian melihat daripada servis handphone, servis daripada laptop, ya. Jadi power supply sangat penting. Kenapa? Karena power supply ini adalah sebagai sumber tegangan pengganti daripada baterai, ya. Karena apapun ceritanya, ketika misalnya kita servis HP atau servis laptop, ya, pasti mungkin baterainya drop, ya. Jadi diganti dengan power supply untuk sementara, ya. Kemudian power supply ini di sini ada, ya, maksimal 5 ampere, ya. Jadi ada di sini nanti power supply yang 2 ampere, ada yang 10 ampere, ya. Tapi minimal untuk lebih bagus kita memakai minimal 5 ampere, ya. Kalau bisa 10 ampere itu lebih bagus. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada AC dan ada DC. AC berarti tegangan bolak-balik. Kemudian DC tegangan searah, ya. Jadi kalau kita misalnya mengukur tegangan daripada misalnya tegangan dari rumah, ya, misalnya dari colokan, bisa kita pakai dengan daripada AC volt, ya. Kemudian DC volt misalnya tegangan dari baterai, seperti itu, ya. Nah, ini adalah kutub positif, ini negatif, ya, sama dengan ini positif sama negatif, seperti itu, ya. Ini powernya. Lalu skalanya, ini skala dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, ini skala power supply yang kelipatan bilangan genap. Ya, ini bilangan genap. Ini power supply yang kelipatan 2. Ya, ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, kemudian ada juga nanti power supply yang kelipatan 3. 0, 3, kemudian 9, 12. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memakai power supply ini, misalnya kita pakai yang namanya DC, ya, berarti nanti kalau misalnya kita pakai untuk 4 volt, kita putar aja ke sini 4 volt, ya, ini 4 volt, seperti itu, ya. Lalu kalau misalnya kita pakai untuk 8 volt, kita putar ke 8 volt, ya. Begitu juga dengan yang namanya AC, ya. Kemudian di sini ada power ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan daripada power supply, seperti itu, ya. Nah, itulah bagian-bagian daripada namanya power supply. Oke, demikian penjelasan atau pembahasan daripada alat ukur listrik pada hari ini, ya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Semoga yang saya terangkan tadi bermanfaat, dan video ini silakan di like,